Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Munasa, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 5. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester Ekonomi Internasional. Saya mengambil tema tentang perpindahan produksi antar negara. Yang pertama, saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, atau lihat jalur sutra Amber Road, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad, di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatas dalam perdagangan internasional pada abad ke-19. Terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting, dan pandangan ini mendominasikan pemikiran di antar negara Barat untuk beberapa waktu sejak itu, di mana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil dan tidak menguntungkan secara mutual. Yang kedua, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pada hakikatnya, produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah atau bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Maka dari itu, produksi menitik beratkan pada usaha untuk menimbulkan kegunaan yang lebih banyak dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Pada umumnya, tujuan perusahaan dengan produksi yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal, sehingga perlu merencanakan dan menghitung dengan cermat mutu dan kualitas hasil produksi. Ada beberapa faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja. Migrasi antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi, seperti misalnya agama, ras, dan politik. Untuk faktor ekonomi, biasanya
Migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat atau negara lain. Tetapi migrasi tidak berarti tanpa biaya. Untuk pindah, baik orangnya, keluarganya, maupun barang miliknya, tentu perlu biaya dan waktu. Di samping itu, ada pula biaya yang tidak berlangsung. Biaya berupa ketidakenakan maupun proses penyesuaian dengan lingkungan sosial, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, modal. Modal merupakan sumber perhitungan ekonomi suatu negara, baik modal yang berdasarkan dalam maupun luar negeri. Namun, bedanya modal relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara lain. Dengan tujuan memperoleh pendapatan, tentu saja perpindahan ini harus didukung adanya kebijaksanaan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar. Untuk negara penerima pinjaman luar negeri atau investasi dari luar negeri dapat mendorong pertumbuhan meskipun barang modal itu harus diimpor. Tidak berarti hanya bisa dibiayai dengan pinjam luar negeri saja, tetapi juga dapat dibiayai dari sumber daya negeri yang diarahkan untuk produksi ekspor yang dengan devisa yang diperoleh dapat dipakai untuk membiayai impor barang modal. Untuk menjelaskan efek modal luar negeri terdapat produksi dan pendapat secara sederhana. Dapat kita anggap bahwa modal luar negeri atau uang tersebut digunakan untuk membeli barang modal dari luar negeri. Dari barang modal tersebut sama sebaiknya antar negara maupun luar negeri. Yang ketiga, perpindahan modal antar negara. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan keseluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Bagi negara-negara perkembangan yang belum siap menghadapi globalisasi bisa menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang atau advanced industry, sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Selain itu, semakin meningkat ketergantungan pada industri yang dimiliki perusahaan multinasional. Selain itu, globalisasi juga dapat memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaiknya jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Kondisi ini dapat saja memperburuk neraca pembayaran. Efek buruk lain terdapat neraca pembayaran, yakni pembayaran neto pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambah banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan atau pendapat dari investasi ke luar negeri makin meningkat. Yang keempat, teknologi. Kemajuan teknologi di bidang industri menyebabkan terjadinya perubahan proses produksi. Sebelum kemajuan teknologi perkembangan di bidang industri hanya menggunakan alat yang masih tradisional, namun sekarang menjadi lebih canggih dan sangat membantu proses produksi. Penerapan teknologi dapat menimbulkan efek negatif yang meliputi faktor fisik seperti panas, bising, sistem pencahayaan yang kurang, radioaktif, dan global elektromagnetik
genetik yang terdapat di lingkungan dan tempat kerja. Menurut Michel Porter, hal-hal yang harus dikuasai agar suatu negara dapat meningkat keunggulan kompetitifnya adalah teknologi, sumber daya manusia, dan entrepreneurship, inovasi. Teknologi. Proses teknologi cenderung menjadi faktor produksi yang dominan dan menentukan perkembangan ekspor dan volume perdagangan. Sumber daya manusia yang entrepreneurship merupakan semangat inovasi dan kreativitas dari para perusahaan. Inovasi tidak banyak diperlukan pada proses awal produksi saja, tetapi juga pada saat sebelum atau kejenuhan. Yang kelima, daya saing sumber daya Indonesia di tingkat internasional berdasarkan Global Competitiveness Report tahun 2019 oleh World Economic Forum. Peringkat daya saing Indonesia berada pada tingkat 141 negara. Hal ini masih sedikit di bawah Malaysia dan Thailand. Secara Singapura yang berada di peringkat pertama. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menekankan sektor informal di mana mayoritas pekerja di sektor informal yang memiliki produktivitas yang rendah pada akhirnya kian menurun daya saing. Akses kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau penduduk daerah tertinggi terhadap kesempatan kerja yang berkualitas juga masih rendah. Mayoritas mereka masih bekerja di sektor informal karena sulit mengakses lapangan kerja formal. Mega tren dunia seperti dinamika perubahan demografi, perkembangan teknologi yang cepat, membangun ekonomi hijau sesungguhnya memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing secara responsif dan adaptasi. Merespon berbagai tantangan tersebut, upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas sebagai bagian upaya reformasi sistem pendidikan yang pelatihan vokasi kita. Pengembangan sistem informasi pasar kerja Indonesia akan mencakup 4 fungsi utama, yaitu bimbingan karir, job masif, analisis pasar kerja, dan basis kebijakan publik. Keempat fungsi sistem informasi pasar kerja termasuk harus dapat disediakan dengan baik sehingga masyarakat bekerja dan mencari kerja dapat memperoleh manfaat. Upaya pembangunan ketenaga kerjaan untuk memperbaiki kondisi ketenaga kerjaan memiliki sejumlah tantangan yang cukup serius. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.